Halo, perkenalkan nama saya Bastian Kang dengan NIM Dodo024179 dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang weighted product. Kita masuk saja. Pendahuluan, weighted product adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. WP bekerja dengan membobotkan setiap kriteria, menormalisasi data, dan kemudian menghitung nilai preferensi dari setiap alternatif. Metode ini sering digunakan dalam berbagai situasi, seperti pemilihan produk, evaluasi kerja, atau seleksi proyek. Karena kesederhanaannya dalam menangani banyak kriteria sekaligus. Pengertian weighted product atau WP. Weighted product atau WP adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang ada. Dalam metode ini, setiap kriteria diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya dan alternatif dievaluasi dengan cara mengalihkan nilai setiap kriteria yang telah dinormalisasi, dipangkatkan dengan bobot masing-masing kriteria. Metode ini efektif digunakan dalam situasi di mana terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, seperti dalam pemilihan produk, pemilihan proyek, atau evaluasi kinerja. Kelebihan WP: sederhana dan mudah dipahami. Proses perhitungan WP relatif sederhana sehingga mudah diterapkan dalam berbagai kasus pengambilan keputusan. Bobot yang fleksibel. WP memungkinkan penentuan bobot yang berbeda untuk setiap kriteria sehingga keputusan dapat disesuaikan dengan prioritas dan kepentingan yang berada. Ketiga, efektif untuk banyak kriteria. WP dapat mengelola banyak kriteria sekaligus, membuatnya cocok untuk pengambilan keputusan yang kompleks. Dan terakhir, perhitungan yang efisien. WP menggunakan perhitungan perkalian yang umumnya lebih cepat dan efisien dibandingkan metode lain yang lebih kompleks. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Henry Pesik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Bastian Wengkang tentang materi AI yang ke-8 berjudul Weighted Product. Kekurangan weighted product: 1. Sensitif terhadap bobot. Hasilnya sangat bergantung pada penetapan bobot kriteria. Bobot yang tidak akurat dapat menghasilkan keputusan yang kurang tepat. 2. Normalisasi yang kompleks. WP memerlukan normalisasi data yang jika tidak dilakukan dengan benar dapat mempengaruhi hasil akhir. 3. Tidak mengatasi ketidakpastian. WP sangat kurang efektif dalam mengenali ketidakpastian atau variabilitas data, karena semua nilai diperlakukan dengan pasti. 4. Kesulitan menangani kriteria kualitatif. WP lebih cocok dengan data kualitatif, sehingga sulit untuk digunakan jika ada kriteria kualitatif yang perlu dievakuasi. Untuk prosesnya: 1. Tentukan kriteria dan alternatif. Pilih kriteria yang relevan dan alternatif yang akan dievaluasi. 2. Tetapkan bobot kriteria. Berikan bobot WJW JWJ pada setiap kriteria sesuai kepentingannya. 3. Normalisasi data jika perlu. Lakukan normalisasi jika kriteria memiliki satuan yang berbeda. 4. Hitung nilai preferensi. Jadi kita menggunakan rumus yang di bawah ini, yaitu SI sama dengan NPJ sama dengan 1 XWJ IJ, di mana SI-nya sama dengan nilai preferensi alternatif I, XIJ sama dengan nilai alternatif I pada kriteria J, WJ sama dengan bobot kriteria J. 5. Bandingkan nilai preferensi. Alternatif dengan nilai SIS ISI dengan tertinggi adalah yang terbaik. Rumusnya saya sudah tampilkan gambar di bawah ini. SI sama dengan PNJ sama dengan XIJWJ. Keterangannya:
I sama dengan 1,2, M. 2. Sigma WJ sama dengan 1. 3. WJ adalah perangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Kesimpulannya, weighted product adalah metode yang efektif untuk pengambilan keputusan multi kriteria, memungkinkan evaluasi alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda dengan cara yang objektif. Metode ini memiliki kelebihan dalam kesederhanaan dan fleksibilitas bobot, tetapi juga memiliki kekurangan seperti sensitivitas terhadap penetapan bobot dan ketentangan dalam normalisasi data. Secara keseluruhan, WP merupakan alat yang berguna untuk berbagai konteks asalkan digunakan dengan hati-hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas pada video kami, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih.